Shalom, selamat sore Felis. Oh ya, ibu dengar katanya Felis lagi kurang sehat ya? Shalom juga, Bu. Iya, Felis lagi tidak enak badan. Kok Felis bisa sakit? Jangan-jangan Felis main hujan atau tidak mau makan? Kemarin Felis main sepeda, terus kena hujan. Nah, Felis, ibu mau ingatkan, karena situasi wabah virus corona belum berakhir, maka Felis dan teman-teman harus menjaga kesehatan, harus makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari wabah virus corona. Baik, Bu. Nah, kebetulan di semester yang genap ini kita belajar pelajaran agama Kristen kelas 4 bab 7 yang berjudul Yesus Penyembuhku. Nah, ibu ingin menjelaskan bagian ini kepada Felis dan teman-teman agar mengerti bahwa Yesus mampu menyembuhkan segala penyakit. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya, minta Tuhan Yesus menolong kita agar mengerti pelajaran ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau sangat baik kepada kami sehingga kami kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen di semester genap ini. Tolonglah kami, khususnya anak-anak, agar mereka dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini, khususnya untuk Felicia yang dalam keadaan kurang sehat, dan mungkin juga ada teman-teman yang dalam keadaan sakit. Tuhan juga sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran kami di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, Felis, pelajaran kita di semester ini adalah bab 7 yang berjudul Yesus Penyembuhku. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab, yaitu Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Kemudian di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Nanti dibaca ya. Iya, Bu. Felis, ibu ingin bertanya, apa yang Felis rasakan ketika saat ini sedang sakit? Tidak enak, Bu. Badan pegel-pegel. Ya, pasti semua orang yang merasakan sakit tentu merasakan hal yang sama. Tidak menyenangkan. Felis tahu tidak? Semua penyakit ada penyebabnya loh. Nah, pada musim panas, banyak orang mengalami diare atau muntaber karena kekurangan air bersih. Kemudian, pada musim hujan, banyak orang mengalami sakit kulit karena tempat tinggalnya tergenang air banjir. Nah, seperti contohnya Felis. Setelah kehujanan, Felis terserang flu dan batuk. Dan kadang-kadang kalau tidak makan secara teratur, pasti sakit perut. Nah, ada juga orang yang sakit karena lalai menjaga kesehatan, tetapi ada juga orang yang sakit meskipun sudah melakukan pola hidup yang sehat. Ada juga orang yang memiliki sakit
keturunan dari orang tuanya seperti sakit kanker, asma, HIV, dan lain-lain. Namun, ada juga orang yang sakit bukan karena faktor keturunan. Tetapi yang paling penting di sini adalah apa yang Felis lakukan ketika mengalami sakit. Tidak boleh bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan orang lain, marah-marah, atau sebaliknya mohon pengasihan Tuhan agar mendapat kesembuhan. Nah, biasanya kalau anak-anak sakit, ayah dan ibu akan membawanya ke dokter agar mendapat pemeriksaan, perawatan, dan obat-obatan untuk memperoleh kesembuhan. Nah, semuanya tentu itu juga membutuhkan hati yang percaya pada kuasa Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter. Felis, ibu ingin bertanya, pernah enggak Felis berdoa kepada Tuhan Yesus ketika sakit? Terus, apa yang Felis minta di dalam doa? Pernah, Bu. Felis minta supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Felis, ibu ingin menceritakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Nanti dibaca ulang kembali ya. Di Kapernaum tinggal seorang perwira Romawi yang baik hati bersama keluarganya. Ia menolong pembangunan rumah ibadah di Kapernaum. Nah, mereka mempunyai hamba yang melayani di rumah. Tetapi pada saat itu hambanya sedang sakit. Mendengar bahwa Yesus datang ke Kapernaum, Pak Perwira memberanikan diri mengutus orang tua-tua Yahudi kepada Yesus. Kata mereka, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kita." Mendengar semua itu, Yesus segera menuju rumah perwira itu. Akan tetapi, perwira mengutus orang untuk mencegah Yesus datang ke rumahnya, sebab ia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Ia mengutus orang tua-tua Yahudi menjumpai Yesus. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, kata perwira itu. Ia sangat percaya kepada Yesus. Dan terjadilah, tanpa berjumpa dengan Yesus, hamba di rumah perwira Romawi itu menjadi sembuh. Nah, Felis, iman perwira Romawi ini sangat besar. Sementara orang banyak berbondong-bondong menghampiri Yesus agar disembuhkan. Perwira itu hanya minta sepatah kata saja. Ia percaya Yesus dapat menyembuhkan meskipun ia merasa tidak layak untuk ditemui. Nah, ibu juga ingin menceritakan cerita yang lain di dalam firman Tuhan. Suatu ketika Yesus hendak pergi ke rumah kepala ibadah. Terjadilah peristiwa yang mengejutkan. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan sedang berusaha mendekat Yesus. Nah, dari cerita orang, ia telah mendengar tentang Yesus dan kini ia berjejal di tengah kerumunan orang banyak hendak menghampiri Yesus. Ia tidak akan minta agar Yesus mendoakannya atau berbicara kepadanya. "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh," kata perempuan itu.
Ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, pada saat itu ia menjadi sembuh. Nah, perempuan ini tidak menyadari bahwa Yesus tahu apa yang terjadi. Ketika Yesus mencari siapa yang telah menjamah jubahnya, barulah ia tersungkur di kaki Yesus dan menceritakan semuanya. Kata Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, perempuan itu sembuh karena imannya kepada Yesus. Nah, Felis, saat ini ada orang yang disembuhkan, tetapi ada juga orang yang tidak disembuhkan, walaupun ia telah lama berdoa kepada Tuhan dan percaya akan kuasa Tuhan. Namun, bukan berarti Yesus pilih kasih atau orang tersebut kurang beriman. Sebab, baik yang disembuhkan dan yang tidak disembuhkan, Yesus mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam keadaan sakit maupun sehat, Yesus ingin agar pengalaman itu membuat umatnya tetap membangun iman percaya kepadanya. Nah, Felis, hari ini Ibu sudah menjelaskan materi pelajaran agama Kristen kelas 4 bab 7 yang berjudul Yesus Penyembuhku. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang pada zaman dahulu, saat ini pun Tuhan Yesus dapat dan berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit, termasuk penyakit Felis dan mungkin juga teman-teman yang sakit di rumah, bahkan orang-orang yang terkena wabah virus corona pun dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Felis, karena Ibu sudah menjelaskan pelajaran agama Kristen kelas 4 bab 7, maka Ibu ingin memberikan tugas untuk Felis dan teman-teman kerjakan. Tolong kerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja. Nanti kalau sudah selesai, diberikan kepada Ibu ya, dan sampaikan juga kepada teman-teman. Baik, Bu. Baiklah, Felis. Ibu ingin pamit, namun sebelumnya Ibu ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena dalam kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran atau materi yang telah kami dengar bersama-sama. Tuhan, kami percaya firman-Mu bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Oleh sebab itu, kami mau berdoa untuk Felis dan mungkin juga teman-teman yang sakit di rumah agar mereka dapat memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pelajaran kami hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah, Ibu ucapkan Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi ya. Shalom. Sampai ketemu juga, Bu. Shalom.